Selamat datang lagi di Namanya Juga SMA, podcast yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman unik dan menarik seputar kehidupan SMA. Di podcast kali ini kita menghadirkan sosok legenda juga nih di sekolah kita. Dan gua rasa dia juga punya pengalaman yang cukup gokil sama saya SMA dia. Dan di episode sebelumnya udah ada beberapa shout out ke teman kita saat ini ya. Sebelum kita panggil, gue pengen nanya nih teman-teman namanya juga SMA nih. Gimana kabar bro? Baik aja. Kita tetap stay at home ya. Tetap podcast dari rumah ya bro. Iya. Podcast warga negara yang baik Dari rumah. Oke. Nih udah daripada berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja nih guest star kita nih bro. Sebentar, apa kabar? Saya kontan. Halo. Wes. Udah lama ngobrol ya. Legenda ya. Ini Legenda. legenda kita nih. Parah nih. Gimana bro kabar bro? Baik men. Nih kehidupan ngapain? Masih nyangkul? Kehidupan gua ya di rumah aja karena keadaan COVID-19 gini ya. Kalau nggak pas COVID biasanya ngapain bro? Di rumah juga? Beda dong. Gak ada beda. Gue sengaja ngundang lo ke podcast ini karena dari kemarin banyak banget bilang tamu yang bercerita tentang sosok lo ya, cuman masih disensor gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk manggil lo di sini buat kasih sudut pandang lo tentang kehidupan di SMA kita. Kita buka. Oke nih, daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke topik pertama. Tan, gue pengen nanya nih. Legenda-legenda kemarin tuh menyebutkan kalau legenda-legenda tersebut tuh jago banget nyontek kan ya. Lu tuh ada pengalaman nyontek gak sih? Atau ketahuan mungkin boleh dibagi ke pendengar. Iya. Pengalaman-pengalaman lu coba Tan. Sebrutal apa sih lu, Tan? Oke. Ini gue mulai ya. Boleh. Boleh. Buat diri gue sendiri sih gue menjuluki gue the king of nyontek ya. Oke. Habis kutip ya. Kita juga julukin itu sih. Ya karena emang gimana ya. Buat gue sendiri, buat yang namanya anak nakal, emang yang nggak nyontek tuh bukan anak nakal sih menurut gue ya. Pasti semua anak nakal itu pasti nyontek kayak gitu sih. Waktu gue ceritain ya, waktu gue kelas 11 itu pengalaman gue yang paling gue berkesan sih. Ini gue boleh sebut nama ya? Boleh. Boleh, nanti kalau mau di-cut ya silakan, nggak apa-apa slow. Iya. Atau inisialnya aja ya. Big Boleh Tut. inisial. Big Tut. Ikut. Bintang tamu sebelumnya seperti. Iya. Sebut aja nggak apa-apa. Disebut aja nggak apa-apa itu. Kalau lu pada tahu ya, kita pas UTS ya, gue masih ingat yang jaga itu Pak. Waduh. Nggak masalah. Ya, ada guru killer lah. Menurut gue killer buat ngejaga itu. Kalau lu pada inget yang Iftong ketahuan. Anjing, gue sebut nama mulu dah. Susah coy. Nggak apa-apa itu. Itu drama paling ini sih menurut gue. Gue sama temen gue ini emang benar-benar saling menjaga sih buat untuk nggak sampai ketahuan, saling menjaga juga nggak saling menjatuhkan. Jadi di orang jahat itu juga punya sisi positif, sedangkan di orang baik juga ada sisi positifnya sih, itu yang gue ambil. Bagus. Benar, setuju. Tapi dia ketahuan. Oh, Karena dia di depan ketahuan. Jadi terus gue juga menyinggung nih ya buat podcast yang sebelumnya, si Iftong bilang kayak berantem sama seorang guru itu ya, memang gue rada kesel sih karena gue sampai dibawa ke ranah masalah dia ya. Makanya gue tetap belain dia. Terus untuk drama ketahuan nyontek itu gue masih inget itu pelajaran Mandarin. Ya, Mandarin. Dia emang mau sebut nama sih, gurunya Laus.
Syahadat ya. Ini sekolah lu internasional ya, ada lausa segala. Ya, gue paling benci ya sebenarnya kalau untuk pelajaran Mandarin ya, karena gue Iya. belajar Hanzhenya ya. Hanje. Terus Hanje. Hanzhenya. Jadi gue paling males, gue duduk paling belakang, pojok sebelah kanan, deket jendela, gue masih ingat. Nah, dan gue emang bawa kertas buat nyontek ya. Kertas buat nyontek persiapan. Dan gue emang susah banget sih. Emang dari semua kakak kelas juga mengakui kalau laus emang susah banget buat kita nyontek gitu. Oh. Setelah Ini kira-kira kelas berapa, Tan? kelas 11. Kelas 11 11 ya. Iya. Testan ya? Itu Bukan. bukan tes, ulangan biasa. Oh, bukan. Iya. Ulangan biasa. Ulangan biasa. Oke, normal ya. Ya, normal lah. Ujian Ulangan unit lah ya. biasa. Nah, gue tuh gue belum ngerjain nih, waktu udah tinggal 10 menit gitu. Gue sampai minta buat jawaban sama si ada big man di kelas 11 waktu itu lah. The big man. Depannya ya N lah. Kalau Depannya sudah disebut berapa kali ya dari kemarin ya? Iya, sudah banyak sekali ya. Syahadat Iya, big man ya. Dan dia tuh bilang sabar. Dia bilang itu sabar. Karena gue nggak sabar, gue akhirnya buka kertas gue dan nggak sengaja kertas gue itu jatuh. Dan Lu gak sabar lu ya. Dan lalu itu melihat sabar itu penting ya bro ya. Sabaran Iya, itu kunci ya. sabar itu penting banget. Cuma Cuma kalau nggak sabar juga nilainya jelek bro. Oh Iya, benar. Wih, pesan pertama nih. Pesan moral pertama ya. Oke, Ya, boleh jadi lanjut gue kan? ketahuan sama dia, gue diincar dan gue langsung minta maaf di hari itu buat kejadian ini. Karena menurut gue emang gue salah, gue minta maaf, tapi gue merasa nggak adil karena yang sampai akhirnya gue nggak naik kelas karena hanya satu mata pelajaran Mandarin kayak gitu. Oke. Oh, Gua nggak ada naik itu kelas. ya. Jadi gue merasa nggak adil karena gue dengar ada teman-teman gue yang nyontek ketahuan juga dengan kejadian yang sama, tapi gue yang nggak naik kelas gitu. Kalau boleh jujur sebenarnya dalam gue emang jujur ini gue nggak masuk ke daftar anak yang nggak naik kelas. Nah gue emang dikasih tahu sama ya ada guru itu baik banget sama gue. Awalnya gue emang selek tapi dia baik banget sama gue. Dia ceritain semuanya karena gue minta tolong ceritain apa sih yang dirapatin gitu di dalam guru kan. Oh, rapat guru ya. Iya, dia cerita semuanya dan gue kayak kaget karena gue itu sebenarnya nggak masuk daftar nggak naik kelas. Hanya karena satu mata pelajaran Mandarin itu bikin gue nggak naik kelas kayak. Baik. Oke sih. Tapi yang kocak pada waktu itu pas dia ketahuan tuh kertasnya jatuh sempat diumpet-umpetin segala ya. Sampai Iya. Benar itu. Tolong dijelaskan Dan. Itu legend juga tuh. Jadi kertas nih gue ambil, jatuh kertasnya. Gue jatuhin bolpen gue ambil dong kertasnya sama bolpen. Dan Lause itu teriak, Steven, apa yang di belakang kamu? Gue itu berusaha buat masukin ke celana belakang gue gitu loh. Ternyata nyangkut di ikat pinggang bro. Oh, Jadi ini ketahuan. Akhirnya gue juga kita kasih nih. aja. Ya udah akhirnya gue kasih aja. Jadi selama 2 tahun gue nyontek itu jujur baru pertama kali itu. Gue biasa nyontek itu pakai HP. Ini bukan hal yang bangga ya. Memang Iya. ini hal yang negatif. Jangan contoh buat adik-adik kelas sekolah yang nonton ya. Oke, benar tuh. Jadi tiru ya. Hal yang baik Not bad, itu ya. adalah kalian berbagi contekan tanpa diminta bro. Itu di episode kemarin sempat ada ya bahas topik itu berbagi contekan. Oh ya, gue juga dengar ya yang namanya Mr. Sleep ya. Mr. Sleep ya. Gimana Tan? Benar ceritanya itu ya? Iya benar, itu dari Benar, kelas 10 Kita bro. asli ya. Dari Cerita kelas itu 10? asli banget. Dari kelas 10 karena gue sekelas sama dia dari kelas 10. Oh iya. Oh. Dan dia juga udah gede mungkin ya sama gue. Terlalu memaksa ya. Oh, ya, lu maksa berarti dulu ya?
Masa contekan ya. Ya bro, tapi jujur gue ada dia temen cewek, ya depannya B ya. Gue kelas 11 sekelas sama dia, depannya B cewek. Dia tuh gue anggap oke sih soal jawabannya. Maksudnya dia nggak pelit buat jawaban. Memang dia pintar. Maksudnya dia nggak pelit buat membagikan jawaban dia buat satu kelas. Itu hal yang negatif tapi positif bro. Iya. Ada benefit ya. Seperti itu. Jadi gue ketahuan nyontek ya kertas gue diambil karena ketahuan salah ngumpetin ya. Jadi ya udah gue ketahuan. Tapi dari berbagai kasus lo nyontek ini, yang lo ceritakan ini yang paling fatal ya, yang bisa jadi bikin lo nggak naik ya? Iya, karena gue dari 2 tahun tuh pertama kali ketahuan nyontek di situ. Gue biasa nyontek pakai HP, gue umpetin di dalam jaket, di mana? Di tangan, jaket panjang, gue masukin ke dalam tangan. Sering lihat lo? Iya, sering kelihatan sih. Sering kelihatan. Sorry Tani, tapi lu tetap apa? Kasih pendapat bahwa nyontek itu perbuatan yang salah sebenarnya, nggak pantas dilakukan. Salah bro. Dan ini langsung dari orang yang pernah ketahuan ya? Iya bro. Yang bikin gue jadi nggak naik kelas. Tan, untuk ekstrakurikuler di SMA nih, lo kira-kira suka banget sama olahraga nggak sih? Dan boleh diceritain nggak lo ambil olahraga apa dan passion lo tuh di bidang olahraga tuh kayak gimana di SMA? Kalau misalkan untuk olahraga, gue dari kecil memang sudah dilatih buat olahraga terus. Karena orang tua gue minta gue untuk jadi bulu tangkis. Cuma dari diri gue sendiri, gue lebih suka ke sepak bola atau futsal ya. Dan sampai akhirnya gue SMA, gue lebih memilih sepak bola futsal ya, atau futsal. Dan gue berharap buat masuk tim karena gue, dan akhirnya gue masuk tim gitu. Tapi lu gimana kalau orang nganggap bahwa seseorang itu dinilai dari akademiknya aja nih, bukan dari segi olahraga atau segi non akademis lainnya, gimana nih? Iya tuh, boleh tuh. Kalau misalnya buat pertanyaan kayak gitu sih, setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ada yang dia pintar tapi olahraganya kurang, ada yang dia olahraganya bagus tapi akademiknya kurang. Jadi ya kalau boleh kasih saran, menurut gua seimbang sih, lo harus seimbang. Ya lo harusnya seimbang, lo belajar lo seimbang, olahraga lo sih. Seperti itu. Iya. Nah, masalahnya kan banyak pendapat bahwa biasanya nih ya, kadang-kadang ada orang yang nilai kalau kita berbicara akademisnya bagus nih, tapi dia nakal, akhirnya ya nggak apa-apa. Tapi ternyata ada juga yang dia nakal, tapi dia jago non akademis, tapi malah tetap dianggapnya ya udah lu nakal nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena banyak banget yang masuk dari kisah sama hidup ya, banyak orang berpikir kayak gitu sih. Itu yang jadi nggak seimbang juga menurut gua kayak gitu kan. Oke, gua setuju buat pendapat lu. Menurut gua, ini gua ada sosok seorang artis ya. Artis yang gue pernah dengar dan menurut kata-kata dia gue setuju banget. Sekolah itu menurut gue nggak penting. Sekarang semua guru menginginkan kita buat bisa pintar buat semua mata pelajaran. Sedangkan satu guru aja cuma satu mata pelajaran yang dia berikan ilmunya. Tapi semua guru ingin anaknya itu bisa semua mata pelajaran kayak begitu sih. Menurut gue itu nggak adil. Gue dengar seorang artis ngomong seperti itu dan gue setuju. Seharusnya sekolah itu membantu muridnya itu mengembangkan talenta yang dia punya. Itu sih saran. Oh, setuju gue. Iya, setuju. Jadi jangan dituntut kita bisa semua gitu Tan ya, pelajaran. Benar banget. Justru support kita nemuin itu bakat kita sendiri berarti ya. Benar. Iya. Setuju gue itu. Oke Tan, gue pengen nanya nih di topik selanjutnya nih tentang masalah percintaan lu. Lu kan sempat beberapa kali gue waktu SMA kan ya. Jadi gue minta sedikit dong cerita-cerita tentang lu waktu SMA nih. Karena di sana juga banyak ngalamin lah percintaan waktu SMA gitu. Gue pengen tahu dong dari sisi lu gimana. Buat percintaan di SMA menurut gue sih itu buat jadiin pengalaman aja. Ya buat mantan-mantan sebelum-sebelumnya. Anjay.
Shout out ya. Jujur, gue itu nginget masa-masa gue seneng banget di SMA. Awal masuk SMA, dari gue nggak kenal siapa-siapa jadi gue kenal, gue punya temen, dari kita main sampai gila-gilaan. Ya kalau lu inget kita main kuda tomprok di lapangan sampai celana robek ya. Itu sih menurut gue keren banget, sampai yang akhirnya gue pacaran sama seorang cewek ya. Tit, disensor ya. Iya. Jadi sampai gue itu menghilang kata anak-anak sih. Memang gue jadi ya kalau kasarnya bilang kan bucin ya. Bucin. Jadi gue menghilang dari mereka, tapi gue maksudnya selalu ada, dan gue maksudnya kayak ada buat lu. Gue masih nggak mau ngelupain lu semua begitu. Tan, maaf gue potong. Oke. Ada mantan terindah gak di masa SMA? Terus Anjay. boleh dikasih inisialnya gitu? Inisialnya F ya. Cuma nggak terindah, maksudnya ya biasa aja gitu. Tapi spesial Biasa ya aja. di hati ya. Sempat mengisi lah ya. Yang spesial di hati kan yang sekarang. Wih, Cari aman ya. dari aman. Ini kalau bentuknya video ada ekspresi mukanya Tantan ngeselin banget ya. Ada yang spesial berarti ya. Kita udah tomprok, main futsal segala macem. Dia di lantai 3 tuh gitu banget, gue di atas ya. Berduaan, kita panggil Tantan. Iya. Beda bicara. Ya. Sampai setiap kali Tiba kita datang ngobrol ya. bareng ya bro, ya ujung-ujungnya dia pacaran. Waduh gila sih, lu bucin paling parah sih waktu SMA sih menurut gue. Parah. Datang bentar ceweknya cuma gara-gara ke toilet. Udah balik lagi. Tan. Sebenarnya ada pengalaman lucu nih sama lu, Tan. Lu inget yang lu main itu nggak sih, koin-koinan? Oh main iya, apa? gue inget itu. Itu lu pada bangsat semua ya. Coba boleh. Gue kira gue mau jadiin contoh, tapi beneran ya gue tepoknya ludahnya. Emang gimana? Jelasin dulu dong. Ini gimana? Jelasin dulu dong. Kronologi gua dong, Tan, Ini kronologi. gimana nih? Jadi gue itu, Itu Apa parah. lagi? Siapa aduh gitu? buat orangnya gue masih inget nih, gue sebutnya nih Big Tut Mungkin aja lupa. nih, Big Tut nih, emang anjing nih orangnya. Emang anjing, Saling ngatain ya. nggak terima Tiap gue episode. nih. Jadi gini, gue Gimana itu nih? mempraktekkan, gue pengen jadi satu orang megang koin itu lempar ke bawah, jadi satu orang cuma nyontoin gitu loh. Tapi bukan koinnya jatuh, tapi ludah. Ini gue cuma nyontoin buat adik kelas. Gue nyontoin buat adik kelas, tapi si Iftong malah beneran ngeludah ya, gue tepok lah kan, sial. Anjing. Masalahnya waktu itu contohnya gue sama lu, Bang. Kita berdua sampai bingung gitu kan ya. Lah, kok yang keluar ludah anjing, gue bilang. Iya, oh iya sama lu ya dong, gue lupa dong. Itu Gue lu yang tepok lagi. Aku yang nempok, gue yang bingung. Gue yang dipeperin, dia yang kabur. Masih bingung, gak tahu lagi. Dok, boleh tolong jelasin, Dok. Dok, jelasin permainannya, Dok. Jadi Boleh, game itu kayak ini lo lempar koin dari atas. Kita berdua tuh di bawah gitu loh, harus dekat ke lantai gitu loh. Cepet-cepetan dapetin. Apa mukul koinnya. Pas harusnya pas hitungan ketiga yang keluar tuh ludah. Cuma waktu jadi contoh, sebelum hitungan ketiga, baru hitungan kedua yang dikeluarin ludah. Akhirnya gue sama kaget dong. Jadi cepet-cepet ludahnya si Big Tooth, si kampret emang. Itu Aduh. bingung, ini game sebenarnya gimana sih? Karena semuanya jadi kabur. Iya, maksudnya adik kelas yang pengen kita kerjain pun jadi nggak jadi, dan gue yang kena gitu loh. Aduh. Bukannya Gak ada akhlak ya butuh orang ya. bukan ada sempat kena ya satu orang. Ada beberapa kali kena, Iya, cuma iya. pas lagi game keberapa gitu mau ngerjain kelas, malah kita yang kena, kurang ajar tuh. Iya. Pelajarannya jangan iseng deh. Kenapa ada peran moral? Tapi Jangan iseng. itu suatu hal yang terindah sih di masa SMA, jadi jangan Terus. Menurut lu itu indah ya? Salah satu hal itu ya. Gila ya. Jijik sih liat. Tan, gue mau nanya nih. Kan tadi lu udah nyebutin kalau di kelas 11 itu lu nggak naik ya? Iya. Kesan lu saat waktu itu tahu kalau lu nggak naik gimana, Tan? gue ngerasa nggak adil sih, karena gue juga sempet nanya sama lu ya Jo ya, kalau lu inget ya. Bener.
Lu pernah ketahuan juga ya Jo ya? Benar, gue sempat ketahuan nyontek juga dengan guru yang Ada sama. barang bukti. Ada barang bukti ya? Ada. Tapi gue kena surat pernyataan terakhir kayak gitu. Jadi gue merasa nggak adil aja. Sebelum diumumkan itu gue udah tahu kalau gue yang nggak naik gitu, karena ada salah satu yang kasih tahu gue. Dan bener. Ada orang dalam ya? Itu aja. Tapi emang tuh guru jago banget nangkepin orang nyontek ya Tan ya? Kayak gua kena, Ya, gua akuin itu. Beberapa orang lain kena ya. Gua akuin dia hebat banget sih, dari semua guru dia hebat banget. Akuin buat nangkep anak. Bukannya waktu dia nangkep lu ada beberapa juga yang ketangkep ya di kelas ya? Bener. Kayaknya gua doang sih ya. Atau cuma lu doang sih? Gua juga lupa sih. Gua doang. Ada banyak tuh. Banyak, Iya. tapi beda waktu aja. Oh, beda waktu ya. Beda waktu ya. Kayak kalau nggak salah pas di mana hari gua ketangkep nyontek ada 3-4 orang deh. Itu benar-benar jago. Padahal itu nyonteknya juga bukan ulangan, kuis doang. Kan dia emang tiap berapa minggu ada ngadain kuis buat Mandarin gitu kan ya? Iya. Iya. Dan tiap berapa minggu ada yang ketahuan juga ya. Ada berita-berita nggak enak ya. Iya. Tapi emang jago banget sih. Waktu setelah lu tahu kalau lu kayak gitu, terus maksudnya apa ya, kondisi dan reaksi lu gimana sih? Gue pengen tahu kehidupan lu setelah itu maksudnya. Gue langsung ya gimana ya? Gue cerita ke orang tua gue. Orang tua gue coba ke sekolah buat ngomongin masalahnya, cuma katanya nggak bisa. Ya udah, gue bodo amat. Gue nggak pergi ambil rapot. Gue ya udah, gue cabut ke Hong Kong, gue jalan-jalan. Ngapain gue sekarang gitu. Oh itu. Gue jujur sedih karena gue nggak bisa menikmati masa SMA gue sampai. Setelah itu lo ambil paket C Tan ya? Iya, gue ambil paket C, gue lulus 2007 juga sih sama. Cuma sekarang ijazah gue hilang bro. Aduh. Buat pendengar yang nemu ijazah Tantan tolong ya. Tolong ya, tolong. Bro, tapi lu Cepat diviralkan ya, sempat kabur ya? Maksudnya sempat kabur ke luar negeri? Ya gue Terus setelah lu ini aja sih. Gue pengen kabur gak sih? Oh, refreshing ya. refreshing lah. Bukan kabur lah ya. Bukan kabur ya, maksudnya kalau kabur kasarnya itu kayak gue menghilang karena malu. Gue biasa aja sih, karena ya emang karena kesalahan gue sendiri. Ya udah, gue pengen refreshing aja lah, gue keluar jalan kayak gitu men. Iya. Iya. Lu ada saran nggak Tan buat misalnya temen-temen yang misalnya nggak naik kelas gitu, ada saran nggak biar semangat, biar tetap semangat gitu? Gini, gue cuma bilang seorang pemimpin itu dari orang yang nakal bro. Setuju. Seorang pemimpin itu dari orang yang nakal. Menurut gue lu nyontek emang salah, tapi kalau lu belum pernah yang ngerasain namanya nyontek, lu masih culun coy. Woi. Parah John. Gitu. Ini plot twist sekali. Makanya. Gue kira kan nggak, biasanya kan kalau belum pernah nyontek kan harus harus ngerasain itu dulu supaya lu tahu bisa perbaikin teman-teman lu di luar sana. Gue kira kayak gitu bro. Iya. Tapi ini jujur Pak, padanya. Plot twist sekali. Plot twist tadi. Jadiin nyontek itu pengalaman buat anak-anak lu ke depan. Ada cerita yang lu pengen ceritain nggak Tan? Apa gitu? Tentang SMA lu deh, tentang SMA lu. Apa ya? Nggak ada tuh, gue juga bingung. Berantem ada nggak berantem Tan? Tan berantem. Kan? Kalau soal berantem di SMA, gua pernah belum ribut sama- ditanya. Belum ditanya. Belum masuk. Sabar Tan. Nah ini kali hubungan lu sama kakak kelas kali. Oke, untuk hubungan sama kakak kelas, gue fine aja ya, namanya. Bisa nggak kelas biasa aja bro.
Sabar. Gue nggak naik ini kalau semua biasa aja. Gue masukin kayak gini aja kali ya, udahlah. Gak peduli lah. Ini editor Oh. dulu. Apaan sih? Gue bingung udah nggak kedengeran coy. Ya. Ya udah lu kasih pertanyaan dulu. Dok, lu kasih pertanyaan. Kalau Bi, lu yang nanya Enggak, Bi, kali-kali. Bi. kalau enggak, lu ada pertanyaan kan ke kita tadi kita? Lu malah nanya gue sih. Ya udah deh. Kita. Tan gue mau nanya nih. Tan, jadi gue pengen nanya lagi nih. Ah, Lu di SMA pernah ribut gak sih sama seorang gitu, kakak kelas, kayak adik kelas, apa sama cewek lu, apa segala macam? Gue pengen tahu deh. Selain sama guru ya. kalau berantem namanya anak muda, emosinya masih belum stabil, pasti pernah sama kakak kelas. Cuma ya seminggu 2 minggu masih diem-dieman, ya ntar juga kelar sendiri gitu. Karena mungkin ada yang karena kita satu ekstrakurikuler, kita satu tim, satu jiwa, satu raga, yang akhirnya kita Asik. jadi biasa lagi kayak begitu. Boleh tahu nggak maksudnya lu kenapa lu ribut sama kakak kelas itu kenapa gitu? Karena ya Konflik-konfliknya hal apa ya, sepele, Tan? kayak hal sepele sih, iseng kayak gitu. Diiseng gue kesel mungkin karena berlebihan isengnya, gue kesel ya kayak gitu sih. Masalahnya setahu gue Tantan ini orang yang suka ngisengin tapi sangat emosian juga. Iya. Iya, benar. Itu benar. Nih gue ceritain nih men, jadi sepatu gue diumpetin pas jam istirahat. Nih istirahat udah pada masuk semua, sepatu gue kagak ada. Jadi gue kesel banget dong, maksudnya nggak ada yang ngaku. Sampai gue marah-marah di situ. Ya akhirnya ya udah dilerai, gue kesel banget. Cuma ya udah begitu, udah damai ya udah damai. 3-4 hari damai. Damai ya. Semuanya kena coy, yang kagak iseng pun kena. Legend. Mau apa lagi? Tan? Mau apa lagi? Bahasa Gue tanya kuliah lah. mau bahas rambut juga nggak apa-apa, gue mau. Gimana ya? Lu mau bahas apa lagi, Tan? Lu kasih pertanyaan gue juga bingung. Tan, gue mau tahu nih Tan, menurut lu tuh SMA tuh kayak apa sih waktu lu SMA? Gue SMA itu kita sama-sama nerima hasil kelulusan itu bareng-bareng dan hasilnya 100% lulus semua sih, itu menurut gue. Cuma gue nggak ngerasain sama lu pada semua gitu di waktu Oh, iya. semua SMA. Jadi menurut gue nggak ada artinya gitu di SMA. Jadi waktu Kurang pronet berarti kemarin, lah ya. tapi pronet kemarin betul nggak ada ya? Ya buat temen-temen sih gue ya senang aja, yang namanya kita Ini kenapa main lo terus anjing? Gue mau ngejok sama. Lucu banget nih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Berarti bingung. Tan, berarti waktu perpisahan dan pronet lu nggak ada ya Tan ya? Gimana perpisahan? Waktu perpisahan dan pronet berarti lu nggak ada ya? Nggak ada bro. Nggak ada ya? Lu udah lost duluan ya? Iya. Nggak ada ya? Ada topik ya? Ada topik ya? Karena gue juga bingung coy. Apa ya? Live in. Ada nggak live in? Live in, oh ada cu, gue ada. Oh ada. Ayo. Oh ya ada. Bagus. Cut. Ayo, Live. Gue tanya ya. Sabar ya, hitung ya. Tan, dulu kita live in kan, Tan? Live in gue boy. Gue live in Live in boy. kita ya? Iya live in. Ke Lu ada Sendang pengalaman unik? Ada pengalaman unik gak? Kayaknya ada deh dari bawa ini. Ada, gue dapet masalah juga di sana bro. Gimana? Tan? Gimana ya? Jadi mungkin karena nama gue Live in. udah buruk ya. Buron deh. Ya udah buron banget deh. Padahal gue nggak cari masalah juga. Gue juga diajak, ada yang namanya dia pelatih bulu tangkis, dia jadi mentor pas live in. Satu kata yang berkesan buat gue itu, anak yang paling nakal itu dialah yang akan jadi pemimpin gitu. Dia bilang
gitu, dan Oh ya. sampai sekarang gue ingat. Tapi bentar nih Tan. Ini kan ngomongin Livin kenapa jadi pemimpin lagi Tan? Soalnya gue dapat kata-kata Kita lagi itu mulai dari dia. ngomongin Livin. Itu retret itu Tan. Ceritanya Livinnya aja gitu loh Tan. Udah, Gak apa-apa, gak sorry. masalah. Oh, nggak masalah. Waktu live in itu gue diajak mentor gue buat keliling semua rumah. Wih, Sedangkan iya. gue sama ada orang Ambon, Tengil. Sebut aja, sebut. Namanya Oke. Oke. dan gue berdua itu emang posisi orang di rumah. Gue berdua itu mandi hujan depan Gue tahu. depan rumah anak-anak orang tua asuh itu. Gue keliling, gue mandi hujan gitu sambil nanyain kabarnya, begitu keliling ke rumah satu ke rumah yang satu, nanyain kabarnya gimana sambil mandi hujan, nggak pakai baju. Dan sampai akhirnya guru pun ngeliat. Mungkin Guru dari melihat? situ dicap. Guru ngeliat gue dicap, wah jadi agak ketat nih. Terus akhirnya ditegur buat untuk di rumah orang tua asuh belajar, minta diajarin belajar dari kesan dan pesan hidup mereka seperti apa. Oh, oke. Tapi gue dulu pernah dengar cerita tentang Livin. Katanya lu naik motor ya waktu naik lift, waktu lagi Livin. Mungkin Ya, ada. jadi Sampai ke kota katanya. jadi orang live in itu sebenarnya belajar sama orang tua asuh. Betul. Cuma gua itu pinjem motor bapak RT-nya lah, RT desa itu pinjem motornya buat naik motor keliling. Keliling totonya ketemunya perkumpulan guru-guru. Di situ disuruh turun, suruh pulang lagi kan. Nah, pas pulang itu naiknya tanjakan, bro. Jadi, wah, berat nih, motornya nggak bisa naik. Akhirnya dorong, dan guru-guru pun ngeliat. Dan dari itu gue kena kasus. Gue dimarahin wali kelas gue. Tapi gue doang yang dimarahin, bro. Iya. Terus kamar sama siapa ya sih? Lupa gua. Gua satu lagi sama anak IPA tuh yang agak goblok banget. Apa ya? Oke, editor. Itu anak sekarang gini, diajak ke pasar pagi-pagi dia bilang dia ngantuk, dia mau tidur. Gua sama anak yang itu tuh pergi ke pasar, maksudnya kita ikutin kegiatan orang tua asuh kita, sedangkan dia nggak dimarahin sama sekali, dan yang dimarahin tuh gua gitu. Mungkin gara-gara dia nggak bawa motor tadi. Mungkin. Sebenarnya dia pengen nyobain naik motor kan. Tapi inget gak waktu hari saya terakhir akhirnya karena gue sakit akhirnya gue di rumah lu. Ya Ya kan, akhirnya gue dicariin di gue, orang tua asuh gue, disamperin ke rumah lu karena gue hilang. Soalnya gue nginep di rumah lu. ya, inget yang lu sakit, Dok. Sebenarnya ada kejadian lagi sih, lu depan kita. Kenapa? Gak denger gue. Alah. Itu boleh sih. Apaan sih? Gara-gara apaan? Enggak. Enggak, udah. Enggak lah. Aduh. Jadi sekian dulu podcast kita. Ini podcast paling absurd anjir. Paling absurd. Termantap sih ini. Gue gak Mantap. tau arahnya kemana sumpah. Nggak tahu. Ya nanti kita lihat aja editor bisa ngapain ya terkait hal ini. Anda. Tapi terngakak sih. Tapi gak apa-apa lah. Pan, boleh kasih nggak satu pesan buat SMA zaman sekarang? Pesan buat gua SMA yang sekarang sih, kalian nakal boleh, tapi tahu batas saja sih. Kayak gitu. Batasnya kayak gimana tuh Tan? Batasnya pakai palang. Aduh. Tapi intinya itu ya, kita nakal boleh tapi tahu batas lah ya.
Iya, tahu batasan. Batasnya setiap orang kan udah serah beda-beda, ya udahlah yang penting itulah. Iya, Ya udah. Nakal boleh, jahat nggak boleh. iya. Batasnya palang kalau ada Tantan ya udah. Bawa motor nggak boleh. Aduh. Ya udah Tan, paling segitu aja yang bisa kita omongin Tan. Ya udah, Ya. gue juga bingung, Dok. Ya. Oke. Oke, thank you banget Tan, sumpah atas waktunya nih ya, udah bisa bincang-bincang. Kayak kita Oke. mesti ngobrolnya off air deh, baru bisa Iya. lihat Iya. auranya. Oke, Siap. Thank you. see you Tan ya. See you. Oke, see you. dadah. Thank you, bye di rumah. Thank you. Jangan kemana-mana bro. Siap. Thank you. Yuk. Thank you, Tan. Bener keluar.